Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Khairunisa, NPM 1804040101, jurusan Ekonomi Syariah kelas C, mata kuliah Manajemen Perusahaan. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soalan dari UTS Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama yaitu dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskanlah materi manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan suatu tindakan dan keputusan yang digunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan strategi yang memiliki daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen strategi. Yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Lalu yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada atau analisis SWOT. Lalu yang kelima, agar bisa melakukan inovasi produk maupun barang agar sesuai dengan selera dari konsumen. Manfaat manajemen strategi. Yang pertama, untuk menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik karena interaksi dari kelompok dapat mengumpulkan berbagai macam keputusan strategi yang banyak. Yang kedua, aktivitas dari formulasi strategi dapat meningkatkan kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi berbagai macam masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, keterlibatan dari pegawai dalam formulasi strategi dapat memperbaiki pemahaman mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kerja pegawai semakin tinggi. Yang keempat, yaitu penerapan dari manajemen strategi bisa membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman yang datang dari eksternal. Dan yang terakhir, setidaknya manajemen strategi juga dapat mencegah timbulnya berbagai masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Yang terakhir yaitu manajemen strategi juga dapat mencegah timbulnya berbagai macam masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan dan juga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah. Kedua, yaitu dari penjelasan soal nomor 1, jelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda Motor, pilih salah satu. Di sini saya akan menjelaskan strategi bisnis dari merek Wardah yang bernaung dalam PT Paragon Teknologi dan Innovation. Dari aspek produk, PT Paragon Technology and Innovation ini menetapkan strategi produknya yaitu dengan menggunakan bahan yang aman dan juga halal. Artinya, perusahaan tidak menggunakan bahan alkohol pada setiap produknya. Kemudian, dari segi desain produk, Wardah ini diciptakan seminimalis mungkin sehingga mudah untuk digunakan dan mudah untuk dibawa kemana saja. Walaupun didesain minimalis, tetapi tetap dapat menunjukkan citra merek Wardah itu sendiri. Wardah adalah sebuah produk kosmetik yang mendapatkan sertifikasi halal pertama kali di Indonesia. Wardah juga menjadi pionir kosmetik halal. Bukan hanya halal, Wardah juga aman dan baik untuk digunakan para wanita di Indonesia dan di dunia. Lalu dari aspek harga, produk Wardah ini didasarkan pada konsumen kelas menengah dan yang lebih menginginkan produk yang berbahan aman dan halal. Sehingga PT Paragon Technology and Innovation menetapkan harga setiap produk yang sesuai, yaitu kisaran harga mulai dari Rp30.000 sampai Rp100.000. Sedangkan untuk kalangan profesional makeup artist,
Beberapa produk make up Wardah ditetapkan harga mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp700.000. Dari segi lokasi ini, perusahaan menargetkan jumlah lokasi distribution center 50 tempat di seluruh Indonesia. Pihak perusahaan pun memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha untuk menjual produk Wardah di toko-toko butik, sehingga masyarakat lebih mudah untuk membeli produk Wardah tanpa harus pergi ke pusat perbelanjaan. Jadi, sekarang outlet Wardah juga banyak tersedia di beberapa toko-toko baju ataupun toko kosmetik yang lain. Aspek promosi. Perusahaan melakukan berbagai strategi dalam mempromosikan produk-produk Wardah. PT Paragon Technology and Innovation ini melakukan strategi promosi melalui media sosial, promosi melalui counter penjualan resmi produk Wardah, bahkan pihak marketing bekerja sama dengan beberapa artis untuk melakukan produk-produk terbaru dari Wardah melalui iklan atau endorse dan melakukan tur ke beberapa kota besar untuk mempromosikan produk terbaru Wardah. Nomor 3 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab. Etika bisnis merupakan cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Artian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukannya. Tanggung jawab bisa dilakukan pada kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Selanjutnya yaitu nomor 4. Ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengganggu profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan menurut Anda. Menurut saya tidak, karena dalam setiap perusahaan pastinya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial yang diberlakukannya seperti program pendidikan, program lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Hal ini juga dapat disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, samaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. CSR hadir di Indonesia karena gerakan sosial berupa tekanan dari lembaga swadaya masyarakat lingkungan, lembaga swadaya buruh, lembaga swadaya perempuan. CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Sehingga hal ini tentunya dapat dilihat bahwa CSR ini tidak merugikan pihak manapun karena justru CSR berperan penting dalam bertanggung jawab terhadap masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan. Baik, mungkin itu saja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.